wa ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul pada malam ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i, yang dimana itu merupakan kewajiban bagi kita semua. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita kembali membahas 54 kaidah kitab tauhid. Terakhir para jamaah, kita membahas kaidah yang ke-19. Namun kaidah yang 19 ini para jamaah kita ambil sedikit kemarin. Tidak kita baca secara full atau sempurna. Maka kita akan sempurnakan kaidah yang ke-19 ini. Kaidah yang ke-19 ini para jamaah, ad-dinu mabniyun 'alal wasatiyyati wal i'tidal. Fala ghuluwa fihi wala jafa. Agama itu dibangun di atas pertengahan dan keseimbangan. Tidak boleh berlebihan di dalamnya, dan tidak juga ada rasa meremehkan atau kekurangan. Jadi agama ini para jamaah pertengahan. Dan ahlu sunnah wal jamaah, yang dimana mereka adalah orang-orang yang beragama dengan benar, mereka dalam segala hal tidak juga kurang. Contoh bagaimana ahlu sunnah wal jamaah para jamaah, mereka itu adalah orang-orang yang pertengahan. Pertama dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ahlu sunnah wal jamaah pertengahan antara kelompok musabbihah dan kelompok mu'attilah. Kelompok musabbihah ini para jamaah sebuah kelompok yang mereka menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, namun mereka berlebihan dalam menetapkan sifat tersebut. Mereka menetapkan tangan bagi Allah. Mereka mengatakan Allah punya tangan, tangan Allah sama dengan tangan saya. Mereka menetapkan sifat bagi Allah, dan mereka menyamakan sifat Allah sama dengan sifat makhluknya. Allah punya wajah, wajah Allah sama dengan wajah manusia. Ini kata mereka. Kelompok yang bertentangan dengan mereka adalah mu'attilah, kelompok yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Jahmiyah. Allah mengatakan tabarakallazi biyadihil mulk, atau dalam ayat yang lain bal yadahu mabsutatan, tangan Allah terbentang. Apa kata kelompok yang kedua ini? Allah tidak punya tangan. Kelompok pertama menetapkan sifat bagi Allah, namun mereka menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Kelompok yang kedua, mereka mengingkari semua sifat bagi Allah, padahal Allah menetapkan sifat bagi dirinya, diingkari oleh mereka. Ahlu sunnah wal jamaah para jamaah pertengahan antara kelompok musabbihah ini dan kelompok mu'attilah ini. Ahlu sunnah menetapkan sifat bagi Allah, namun sesuai dengan keagungannya. Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Ahlu sunnah tidak mengingkari sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Allah bagi dirinya. Allah menetapkan sifat wajah bagi dirinya. Ahlu sunnah mengatakan Allah punya wajah, namun wajah Allah tidak sama dengan wajah manusia. Antara kita dengan monyet saja beda tangan kita dan wajah kita para jemaah, sama-sama makhluk. Bagaimana sang pencipta dengan makhluk? Contoh yang kedua para jamaah, bagaimana ahli sunnah wal jamaah itu orangnya pertengahan dalam masalah dosa besar antara kelompok murji'ah dan wa'idiyah. Kelompok murji'ah mengatakan dosa besar itu tidak mempengaruhi keimanan. Seandainya dia melakukan dosa besar, imannya tetap full 100% masuk surga, apapun dosa besar itu. Karena apa? Amalan itu tidak masuk bagian dari iman menurut mereka. Kelompok yang kedua wa'idiyah, orang yang melakukan dosa besar seperti durhaka, mencuri, ya, dan yang lainnya, dia dilemparkan ke dalam neraka, kekal di dalam neraka.
Kelompok pertama mengatakan tidak mempengaruhi, amalan itu tidak berpengaruh kepada keimanan. Dosa besar itu tidak mempengaruhi keimanan. Makanya kalau mereka melakukan dosa besar tetap iman mereka sempurna. Tidak dikatakan fasik, tidak diancam masuk neraka, langsung masuk surga. Kelompok yang kedua berlebihan. Orang yang terjatuh dalam dosa besar kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ahlu sunnah pertengahan. Orang yang melakukan dosa besar, kata ahlu sunnah, ya, dia terjatuh dalam perbuatan dosa, dia adalah orang yang fasik, diancam dengan apa? Dilemparkan ke dalam neraka. Selama itu bukan kesyirikan, para jamaah, tidak meninggal di atas kesyirikan, dia akan dikeluarkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Artinya tidak kekal di dalam neraka. Contoh yang ketiga, para jamaah, bagaimana ahlu sunnah itu orangnya pertengahan. Ahlu sunnah wal jamaah pertengahan antara kelompok orang Syiah dengan orang-orang Khawarij. Orang Syiah ini dalam masalah mencintai Ahlul Bait. Orang Syiah mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Ahlul Bait yang lain. Ya. Saking mereka mencintai Ali sampai-sampai mereka mendudukkan Ali seolah-olah Ali ini adalah Tuhan. Berlebihan dalam cinta kepada Ali. Orang-orang Khawarij berlebihan sebaliknya, para jemaah. Mereka apa? Mengkafirkan Ali radhiyallahu anhu. Makanya mereka memberontak kepada Ali dan membunuh Ali radhiyallahu anhu. Ahlu sunnah wal jamaah pertengahan. Ahlu sunnah wal jamaah mencintai semua para sahabat. Namun mereka ahlu sunnah wal jamaah mendudukkan para sahabat ini sesuai dengan kedudukan mereka. Tidak mengangkat derajatnya menjadi derajat Nabi, apalagi menjadi derajat seperti apa? Tuhan yang disembah. Ini ahlu sunnah wal jamaah, para jemaah. Makanya agama itu adalah agama pertengahan. Tidak berlebihan, tidak juga apa? Lalai atau kekurangan. Apa kata Syekh di sini? Fasababu wuqu'in nas fil kufri wasyirki wal bid'ah huwal ghulu fid din. Karena sebab seseorang terjatuh dalam kekafiran, dalam kesyirikan, dalam perkara-perkara bid'ah, itu disebabkan karena berlebihan terhadap dalam beragama. Jadi orang terjatuh dalam kesyirikan, para jemaah, gara-gara gulu, berlebihan. Bahkan terjatuh dalam kekufuran itu disebabkan karena gulu, berlebihan di dalam beragama. Wa min zalikal ghulu fi shalihin bi raf'ihim fawqa manzilatihim allati anzalahumullah fiha. Di antara contohnya, para jamaah, gulu berlebihan terhadap orang-orang soleh, mengangkat derajat orang soleh ini melebihi derajat mereka. Ya, sampai-sampai orang soleh ini ibaratnya dia adalah seorang nabi atau Allah Subhanahu wa taala, seorang Tuhan. Ya, ini disebabkan apa? Gulu terhadap orang-orang soleh. Apa yang dikatakan oleh orang soleh itu selalu ditaati. Dia salah, dia benar, selalu ditaati. Seolah-olah berarti kedudukan orang soleh ini seperti Tuhan yang harus ditaati, pada jemaah. Ini termasuk gulu, berlebihan di dalam beragama. Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari sifat gulu. Allah Ta'ala berfirman, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, janganlah kalian berlebihan di dalam agama kalian. Agama itu pertengahan, tidak berlebihan, tidak lalai atau kurang. Ini agama, para jemaah. Ahli sunnah dia pertengahan, tidak gulu, ya, tidak juga kurang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, para jemaah, karena apa? Bahaya gulu ini. Rasulullah melarang para sahabatnya dari bersifat gulu. Apa kata Rasulullah? La tuturuni kama atratin nasara ibna Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluh. Janganlah kalian memuji saya secara berlebihan, sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa ibni Maryam secara berlebihan, sampai-sampai menjadikan Isa ini seperti apa? Tuhan. Ini berlebihan. Sesungguhnya saya adalah Abdullah, hamba Allah, maka panggillah saya hamba Allah dan Rasulnya. Jadi nggak boleh berlebihan di dalam beragama, para jemaah.
Karena kalau kita perhatikan para jamaah, umat-umat di akhir zaman ini, di zaman kita sekarang ini, rata-rata mereka berlebihan di dalam beragama, terutama terhadap orang soleh, terutama terhadap tuan guru mereka. Mereka tidak sadari ternyata perbuatan itu bisa menjadikan mereka kufur, keluar dari Islam, terjatuh dalam kesyirikan dan dalam perkara-perkara bid'ah. Makanya apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu para jemaah? Ya, menceritakan kepada sahabat-sahabat yang lainnya dan bahkan kepada kita semua para jemaah. Ya, sebab terjadinya kesyirikan pertama kali di muka bumi ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra." Ini Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini para jemaah. Jadi mana mereka mengatakan la tazarunna alihatakum, janganlah kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian. Wa la tazarunna waddan, jangan tinggalkan wad. Jangan tinggalkan Yagsuwa, jangan tinggalkan Yagus, jangan tinggalkan Ya'ub, jangan tinggalkan Nasr. Apa kata Ibnu Abbas para jamaah? Hazihi asma'u rijalin sholihin min qaumi Nuh. Nama-nama yang disebutkan di dalam ayat ini adalah nama-nama orang soleh dari zaman kaum Nabi Nuh. Wad, Suwa, Yagus, Ya'ub, Nasr, orang-orang soleh di zaman dahulu para jemaah. Di zaman kaum Nabi Nuh. Ya. Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Ketika orang-orang soleh ini meninggal dunia, setan-setan ini membisikkan jamaahnya, pengikutnya. Agar apa para jamaah? Agar jamaahnya ini membikin patung-patung mereka. Ini kan orang-orang soleh kalian yang berjasa di dalam hidup kalian, mengajarkan kalian agama, mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju terang benderang. Ya, masa kalian tinggalkan dia mati begitu saja? Coba kalian bangunkan dia, bikin patung yang besar. Ya, letakkan patung ini di setiap tempat kalian nongkrong, tempat kalian duduk, biasa kumpul. Jadi bikinlah 5 patung para jemaah. Ya. Kemudian patung itu diberikan nama sesuai dengan nama orang-orang soleh tersebut. Patung pertama bernama Wad, yang kedua bernama Suwa, yang ketiga Yagus, yang keempat Ya'ub, yang kelima Nasr. Diletakkanlah patung ini di tempat mereka biasa duduk, kumpul. Agar apa para jamaah? Ya, agar ketika mereka dulu ingin gibah misalnya, oh ini orang soleh yang selalu memperingati kita dulu, agar kita jangan melakukan perbuatan gibah. Mereka jalan, oh ini adalah orang soleh, diingat jasanya yang selalu memperingati kita agar kita jangan jangan dekati zina. Ya. Jadi tujuan mereka para jamaah baik pada dasarnya hanya ingin mengenang jasa-jasa mereka. Ya. Namun apa yang terjadi para jamaah? Wasammuha bi asma'ihim, mereka memberikan patung-patung tersebut nama dengan nama-nama orang soleh tersebut. Fafa'alu, mereka melakukan itu. Walam tu'bad, pada dasarnya para jamaah, patung-patung ini tidak disembah di zaman dahulu. Ya, yang bikin patung ini dan masyarakat yang hidup waktu itu tidak menyembah patung itu. Hanya sekedar mengingat jasa orang-orang soleh ini, dibikinkan patungnya, diberikan nama sesuai dengan nama mereka. Gulu berlebihan. Ya. Hatta iza halaka ulaik wa nusiyal ilmu ubidat. Pada dasarnya tidak disembah, namun ternyata masyarakat yang bikin patung ini, ya, mereka meninggal dunia. Semua sudah berganti generasi pada zaman. Sekarang generasi anak cucu mereka. Ya. Anak cucu mereka beranggapan bahwasanya bapak mereka, nenek moyang mereka dahulu ternyata menyembah patung ini menurut anggapan mereka. Dulu bapak kita menyembah patung ini, ya, kakek kita dulu selalu menyembah patung ini, minta berkah pada patung ini. Ya, mari kita sembah patung ini. Disembahlah oleh anak cucu mereka. Sehingga para jemaah terjadilah kesyirikan pertama kali di muka bumi ini. Disebabkan karena apa? Gulu terhadap orang-orang soleh. Seandainya mereka tidak bikin patung itu, hanya untuk mengenang jasa mereka. Ya. Maka tidak akan terjadi kesyirikan waktu itu.
Namun karena apa? Karena mereka gulu terhadap orang-orang soleh mereka, dibikin patungnya yang besar, diberikan nama, walaupun tidak disembah pada dasarnya pada waktu itu, namun anak cucu mereka mengira mereka ini menyembah patung tersebut, sehingga disembahlah patung itu. Terjadilah kesyirikan pertama kali di muka bumi ini. Sama sebagian orang sekarang para meletakkan foto misalnya di masjid. Tujuannya apa? Mengenang jasa orang soleh tersebut. Ya, tujuannya bagus para jemaah, cuma caranya yang tidak bagus. Sehingga apa? Muncullah keyakinan pada sebagian orang, seolah-olah kalau tidak ada foto ini atau tidak ada gambar ini, ibadahnya kurang sempurna. Ini termasuk apa? Salah satu bentuk dari kesyirikan. Ya, sudah muncul dia, seolah-olah tidak sempurna. Kemudian para jemaah, di dalam hadis yang lain, hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Ummu Salamah radhiyallahu anha zakara li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah wa ma fiha minas suwar. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Ummu Salamah suatu hari menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah gereja yang dia lihat di negeri Habasyah. Jadi Ummu Salamah ini ya pergi ke negeri Habasyah, dia melihat gereja ya. Wa ma fiha minas suwar. Ternyata di dalam gereja itu banyak lukisan-lukisan. Lukisan-lukisan ya. Jadi ada gereja di dalamnya penuh dengan lukisan-lukisan. Nah, lukisan tuan gurunya ya dan yang lain. Faqala ulaika iza mata fihim ar-rajul salih aw al-'abdu salih banau ala qabrihi masjidan. Apa kata Rasulullah SAW? Mereka itu adalah orang-orang yang apabila orang soleh dari mereka meninggal dunia, atau hamba yang soleh meninggal dunia, banau ala qabrihi masjidan, mereka membangun di atas kuburan mereka masjid-masjid ya, dibuat masjid-masjid. Jadi gambar-gambar yang ditempel di masjid ini ada kubur apa? Orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia itu. Ya. Kemudian wasawwaru fihi tilka suwar, dilukis. Ya. Orang-orang soleh itu dilukis, ditempelkan di masjid, di gereja-gereja itu. Jadi ini adalah sunnahnya orang-orang Nasrani, ya. Ulaika syirarul khalqi indallah. Apa kata Rasulullah? Mereka lah orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena berlebihan terhadap tuan guru mereka, gulu. Karena apa para jamaah? Ketika kita gulu terhadap tuan guru, itu akan menjadikan kita terjatuh dalam kesyirikan, dalam perkara bid'ah, bahkan bisa jadi dalam kekufuran. Ya, makanya dilarang gulu terhadap siapa saja. Rasulullah SAW mengatakan halakal mutanatti'un. Rasulullah mengatakan sebanyak 3 kali para jemaah, halakal mutanatti'un, celakalah orang-orang yang gulu berlebihan. Celaka orang-orang yang gulu berlebihan. Celaka orang-orang yang gulu berlebihan. Jadi Islam ini para jemaah agama pertengahan. Enggak boleh berlebihan dalam segala hal. Tidak juga apa? Kurang atau meremehkan. Makanya Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain para jemaah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, apa kata Rasulullah SAW? Ya, melarang para sahabatnya agar jangan gulu kepada dia. Allahumma la taj'al qabri wasanan la'anallahu qauman ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid. Ya, apa doa di dalam doa Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan, ya Allah, janganlah jadikan kuburku ini seperti menjadi berhala. Artinya didatangi oleh orang-orang kemudian disembah. Jangan jadikan kuburku ini sebagai berhala yang disembah. Ya. Sesungguhnya Allah melaknat suatu kaum yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka seperti apa? Sebagai masjid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani gara-gara apa? Suka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Apa yang dimaksud menjadikan kuburan sebagai masjid para jemaah? Dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah membangun masjid di atas kuburan. Kuburannya dulu baru dibuat masjid di atas. Ya, kuburannya nggak dihilangkan. Entah dia di depan mihrabnya atau di belakang misal. Ya. Atau apa? Yang kedua adalah menguburkan orang di dalam masjid.
Masjidnya duluan ada, kemudian ada orang soleh meninggal dunia, dikuburkanlah dia di dalam masjid, entah di ruang khusus di mihrabnya atau di mana. Biasa kan di depan kalau nggak salah ya, di mihrab. Ya, ini termasuk apa? Menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya. Rasulullah SAW mengatakan laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani gara-gara menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai apa? Sebagai masjid. Jadi gulu para jamaah melampaui batas di dalam beragama. Ini namanya gulu. Kemudian di antara contoh-contoh gulu para jamaah terhadap orang-orang soleh yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah rafu kuburihim wal bina'u 'alaiha. Mengangkat tinggi kuburan mereka, orang soleh ini. Kalau kita pergi ke kuburan kan para jemaah ada aja yang kuburan yang tinggi. Ya, bahkan di pagarnya itu luas banget. Ya, bisa kuburan itu masuk pada dasarnya mungkin sampai 5 kuburan. Tapi gara-gara satu kuburan diangkat, kemudian dipagar sangat luas, ini menghabiskan tempat. Ini termasuk apa? Gulu terhadap orang soleh. Wal bina'u 'alaiha, membangun sesuatu di atas kuburan tersebut. Kuburan keramik, balai kikis, kuburan megah keramik. Ini berlebihan para jemaah. Ya. Kuburan Nabi SAW, kuburan para sahabatnya itu biasa. Ya, hampir rata, terangkat sedikit saja. Ini kuburan yang hanya orang soleh, bukan sekelas Nabi, bukan sekelas Abu Bakar, bukan sekelas Umar. Ya, bangunannya besar. Ya, banyak kita lihat para jemaahnya besar, keramik lagi, mewah pokoknya. Ya, intinya mewah. Kemudian yang kedua, contohnya binaul masajid ala kuburihim, membangun masjid di atas kuburan mereka. Ini termasuk apa? Gulu. Artinya kuburan dulu baru dibikin masjid. Yang ketiga, dafnuhum fil masajid, menguburkan mereka di masjid. Ini termasuk gulu. Ya. Jadi orang soleh misalnya meninggal dunia, di mana kita kuburkan dia ini? Di masjid saja. Ini orang soleh ini. Ya, masa kita kuburkan di tanah kuburan umum sama dengan masyarakat yang lain? Ini orang soleh istimewa, kuburkan di masjid aja bisa. Ini termasuk apa? Gulu. Ya. At-tabarruk bi kuburihim, minta berkah di kuburan mereka. Ini termasuk apa? Gulu. Ya. Para sahabat saja para jamaah ketika musim paceklik, ya, tidak ada yang datang ke kuburan Nabi SAW minta berkah. Tidak ada yang datang ke kuburan Nabi meminta Nabi yang sudah meninggal dunia agar Allah menurunkan hujan. Namun para sahabat pergi ke Abbas, pamannya Nabi SAW, karena pamannya Nabi dan dia juga orang soleh. Ya, ini namanya tawassul dengan orang yang soleh yang masih hidup, dibolehkan para jemaah. Adapun orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Orang mati para jemaah, bagaimanapun solehnya dia, ya, bahkan sekelas Nabi tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat apabila dia meninggal dunia. Apalagi orang soleh biasa. Bahkan orang-orang soleh ini para jemaah sudah meninggal dunia, ya, mereka yang butuh kepada doa kita. Makanya ketika kita ke kuburan disunnahkan kita apa? Mendoakan orang-orang yang meninggal dunia. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Ini kan doanya diperintahkan mendoakan mereka. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya mereka orang yang meninggal dunia tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Mereka yang butuh kepada doa kita. Kemudian at-tawafu bi kuburihim wa ittikhazi 'idan. Tawaf di kuburan mereka. Ya. Wa ittikhazuha 'idan, dan menjadikan kuburan mereka sebagai id. Id itu tempat yang selalu dikunjungi. Banyak orang-orang tawaf di kuburan mereka, ya, orang-orang soleh ini. Bahkan menjadikan kuburan orang soleh ini sebagai tempat yang selalu dikunjungi. Id itu selalu dikunjungi. Ya, berbondong-bondong pakai bis, ya, pakai engkel ke sana ke kuburan ini. Ya, padahal kalau mengingat kematian para jamaah, tujuan Allah mensyariatkan ziarah kubur itu kan pertama untuk mendoakan orang yang meninggal dunia. Yang kedua untuk mengingat kematian. Ya, kalau kita ingin mengingat kematian, pergi rombongan bareng-bareng laki perempuan tercampur, ya, tawa-tawa terus di kuburan. Karena apa?
sama-sama laki dan perempuan rame-rame. Gimana kita bisa mengingat kematian? Kalau mau mengingat kematian, pergi ke kuburan yang dekat, ya, yang dekat dengan rumah kita, datang sendirian, agar kita bisa mengingat kematian. Bukan datang rame-rame pakai bis ke sana kemari, ya, tawa-tawa lagi. Ya, gimana kita mengingat kematian sedangkan kita datangnya rame-rame sambil tertawa-tawa? Ini namanya rekreasi namanya nih, ya. Kemudian at-ta'abbud lillahi inda kuburihim bihujjatin anna zalika min asbabi qubulil ibadah. Di antara bentuk gulu para jamaah, beribadah kepada Allah di kuburan orang soleh. Padahal yang kita sembah Allah para jamaah, namun di kuburan orang soleh, ya, dan menganggap bahwasanya beribadah di situ lebih mustajab, lebih pahalanya lebih besar, doanya lebih mustajab dibandingkan dengan masjid misalnya. Ini termasuk gulu, berlebihan di dalam beragama atau berlebihan terhadap orang-orang soleh. Sarfu syai'in minal ibadah lahum, ya. Di antara gulu adalah memalingkan ibadah kita kepada mereka. Artinya kita menyembah mereka. Ini gulu berlebihan, menjadikan seseorang terjatuh dalam kesyirikan, ya. Di antara gulu terhadap orang soleh ada at-tamassuh bihim, mengusap-ngusap bahasa kita mesan kalau kuburan orang-orang soleh ini, datang ke kuburan orang soleh diusap-usap, seolah-olah ada keberkahan di situ. Padahal batu ya sama aja, batu itu kan batu, ya sama aja, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat, ya. Di antara bentuk gulu kita terhadap orang soleh ada iddi'aul ismah lahum, menganggap mereka ini maksum, tidak pernah melakukan kesalahan, terhindar dari kesalahan. Tidak ada yang maksum kecuali hanya Nabi. Orang soleh semuanya pernah melakukan perbuatan dosa. Hanya Nabi yang terjaga dari dosa, yang lain tidak. Kemudian di antara bentuk gulu adalah iddi'a'u ma'rifatihim bil ghaib, menganggap orang-orang soleh ini mengetahui perkara gaib. Ini orang soleh ini biasa dia tahu perkara gaib, ya. Kemudian biasa dia kalau hari Jumat nggak pernah keluar orang soleh ini, ya. Dia sholat Jumatnya di Mekah, ya. Sholat Jumatnya di Mekah, jamaahnya percaya aja dibohongin. Padahal waktu kita jauh berbeda para imam. Gimana dia sholatnya di sini jam 12, ya, di sana masih jauh, ya, masih subuh, ya, di sana, ya. Gimana dia sholat Jumat di sana? Keluarnya jam 12 lebih 30 menit misalnya. Dari mana Pak Kiai? Dari habis sholat Jumat di mana? Di Mekah. Oh, luar biasa orang soleh ini, ya. Padahal gimana dia sholat Jumat di sana, belum sholat Jumat orang di sana, ya. Al-manhajus sahih fi ta'amul ma'as sholihin huwa mahabbatuhum wa tarahhum 'alaihim wal iktida'u bihim. Cara yang benar bermuamalah dengan orang-orang yang soleh para jamaah, yaitu kita mencintai mereka. Orang-orang soleh ini wajib kita mencintai mereka, namun tidak boleh kita berlebihan di dalam mencintai mereka sampai-sampai menjadikan orang soleh ini kedudukannya seperti Nabi misalnya, apalagi kedudukannya seperti Tuhan yang harus ditaati, ya. Kita cinta kepada mereka karena mereka adalah orang soleh yang telah mengajarkan kita agama ini, mengeluarkan kita dari kegelapan menuju terang benderang. Namun jangan berlebihan sampai-sampai menjadikannya seperti Tuhan, seperti Allah misalnya. Sebagaimana orang-orang Syiah cinta kepada Ali, seolah-olah sampai-sampai mereka menjadikan Ali ini kedudukan seperti Tuhan, ya. Ini orang-orang Syiah, ya. Kemudian kita juga memuliakan mereka, menghormati mereka. Wal iktida bihim, kita bermuamalah dengan mereka dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh mereka selama baik. Jadi kalau Tuhan guru kita memerintahkan dalam perkara yang baik pada jamaah, ya kita taati. Tapi kalau dia memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh syariat, maka la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Enggak boleh taat kepada siapapun dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian poin yang berikutnya pada jamaah di sini, mujarradul intisab lis-shalihin la yanfa' sahibahu illa bi tauhidin wa imanin sahih. Sekedar menisbatkan diri, ya, teman dari orang soleh itu tidak bermanfaat bagi dia
Misalnya banyak kan orang mengatakan, oh, itu tuan guru itu teman saya itu. Itu nggak ada manfaatnya para jamaah. Mengatakan itu temannya, kalau dia imannya jelek, perbuatannya fasik, jelek, maka nggak ada manfaat. Ya. Mengatakan misalnya itu tuan guru itu teman saya. Ya. Dia tuan guru ini amalannya bagus, dia amalannya jelek. Ya. Zina, mencuri, apa manfaatnya para jamaah? Ya, itu kata Syekh di sini. Kemudian kita masuk ke kaidah yang ke-20 para jamaah. Ya. Kullu tariqin yusilu ila syirki fal wajib sadduhu. Setiap jalan, ya, atau setiap celah yang mengantarkan seseorang terjatuh dalam kesyirikan harus ditutup. Ya, celah walaupun pada dasarnya tidak haram, namun dapat menjadikan seseorang terjatuh dalam kesyirikan, maka harus apa? Ditutup celah tersebut. Wa hadhihi qa'idatun muhimmatun min qawa'idid din fi jami'i abwabihi wa khassatan fi bab tauhid allazi yu'tabar aslud din. Ini merupakan kaidah yang sangat penting para jemaah. Jadi segala sesuatu yang dapat menjadikan kita terjatuh dalam kesyirikan, maka jangan dekati sesuatu tersebut. Seperti apa contohnya? Misalnya menyembelih karena Allah, ya, di kuburan orang soleh. Menyembelih karena Allah bagus atau tidak? Bagus. Tapi kenapa harus di bawah pohon keramat misalnya, tempat-tempat orang menyembah pohon itu, atau di kuburan orang soleh? Ini dapat menjadikan seseorang terjatuh dalam kesyirikan, syirik besar. Maka harus ditutup para jamaah. Ya. Di antara contohnya para jamaah, nahyu sallallahu alaihi wasallam anis shalah fil maqabir. Salat karena Allah di kuburan. Nah, kita menyembah Allah ini ikhlas karena Allah 100%. Cuma kita salat di kuburan. Ini dapat menjadikan kita terjatuh dalam kesyirikan. Ini bukan syirik para jamaah. Cuma dapat menjadikan kita terjatuh dalam kesyirikan. Lama-lama kita akan beranggapan seolah-olah apa? Salat di tempat ini ada keutamaan khususnya, ada keutamaan. Kalau yang lain enggak ada misalnya. Ya. Salat di tempat ini, di kuburan ini, pahalanya 1000 kali lipat dibandingkan masjid. Antara rumah dan masjid 27 derajat. Ini kuburan 1000 kali lipat, mana lebih besar kan? Seolah-olah begitu pada. Makanya apa? Enggak boleh salat, ya, yang ada ruku dan sujudnya di apa? Di kuburan. Bagaimana dengan salat jenazah para jamaah? Boleh. Karena salat jenazah enggak ada ruku, enggak ada sujud. Nabi SAW salat jenazah di kuburan. Ya, ketika ada yang meninggal dunia dan Rasulullah tidak tahu. Akhirnya Rasulullah datang salat jenazah di sana. Nah, adapun salat yang ada rukunya, salat 5 waktu, salat sunnah yang ada sujudnya, maka tidak boleh di kuburan. Karena itu dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Setiap sebab yang menjadikan seseorang dapat terjatuh dalam kesyirikan, maka sebab itu akan diharamkan. Ya. Wa nahyu sallallahu alaihi wasallam anis shalah ilal kubur. Bahkan Rasulullah melarang salat menghadap ke kuburan. Karena apa para jemaah? Dapat menjadikan seseorang terjatuh dalam kesyirikan. Seolah-olah salatnya tidak afdal kalau dia menghadap ke kuburan. Ya. Ini dilarang para jemaah. Kemudian contoh berikutnya para jamaah, wa nahyu sallallahu alaihi wasallam anil bina 'alal kubur. Rasulullah melarang membangun di atas kuburan karena dapat mengantarkan apa? Dalam kesyirikan. Ya. Kemudian juga contohnya adalah Rasulullah melarang dari tajsisil kubur. Ya, dari menulis-nulis, mengecat kuburan. Ya, misalnya kan biasa ada kuburan. Kuburan ada mesan lengkap sama fulan. Lahir sekian, ya, kemudian meninggal tanggal sekian, begini-begini. Itu dilarang para jamaah. Ya, makanya lihat kubur para sahabat, ya, hanya batu yang diletakkan di atasnya. Enggak ada. Kalau kita kan megah dia, mesannya khusus, bisa pesan, ya, di Shopee mungkin ada, ya, begitu. Ya, ada nama lengkapnya, tanggalnya sekian. Ini tidak boleh para jamaah. Karena apa? Dapat menjadikan seseorang terjatuh dalam kesyirikan. Ya, berlebihan juga. Ini namanya gulu. Kemudian wa nahyu sallallahu alaihi wasallam aniz zabhi indal kubur. Rasulullah juga melarang dari menyembelih di kuburan. Misalnya kita menyembelih ayam ini, ya, menyembelih ayam, ya,
Tiba-tiba kita menyembelih ayamnya pergi ke kuburan. Padahal kuburannya sudah jauh dari rumah kita. Dibawa ayam itu disembelih di kuburan. Padahal nggak ada bedanya menyembelih di rumah daripada dan di kuburan. Ini gulu para jamaah berlebihan. Ini dapat menjadikan seseorang terjatuh dalam kesyirikan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga melarang dari apa? Melakukan perjalanan jauh untuk beribadah, ya, seperti apa? Ziarah kubur, perjalanan jauh. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya, la tusaddu rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh dalam rangka beribadah kecuali ketiga masjid ini, ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah, misalnya kita ingin ziarah kubur, di samping rumah kita ada kuburan, ya, pergi ke kuburan yang jauh sana, ya, dengan anggapan otomatis para jemaah ada anggapan khusus di sana. Ziarah kubur di sana itu lebih khusyuk, misalnya pahalanya lebih besar daripada di samping rumah, misalnya, ya, doa lebih mustajab. Ini dilarang para jemaah karena dapat menjadikan seseorang terjatuh dalam kesyirikan. Wa nahyu sallallahu alaihi wasallam anit taswir. Rasulullah juga melarang dari apa? Melukis, ya, menulis-nulis, melukis di kuburan, ya, ini dilarang. Kemudian lihat dalilnya para jamaah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura." Ya, janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Apa yang dimaksud dengan menjadikan rumah seperti kuburan para jamaah? Artinya rumah ini nggak pernah kita gunakan untuk sholat, nggak pernah kita gunakan untuk membaca Al-Quran, nggak pernah kita gunakan untuk mendidik anak-anak kita ngaji. Ini seperti apa? Kuburan. Karena apa para jemaah? Kuburan itu bukan tempat sholat, kuburan itu bukan tempat baca Al-Quran. Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, nggak pernah baca Al-Quran di sana, ya. Kemudian nggak pernah sholat sunnah di sana, dia itu seperti apa? Kuburan. Karena kuburan itu bukan tempat sholat, ya. Berarti rumah nggak dibacakan Al-Quran mirip dengan apa? Sama dengan kuburan, bukan tempat apa? Sholat di sana di kuburannya. Maka Rasulullah mengatakan jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya, nggak pernah melakukan sholat sunnah di dalamnya. Karena apa para jemaah? Sholat sunnah atau sholat yang terbaik itu di rumah, yaitu sholat sunnah, kecuali sholat 5 waktu. Rasulullah mengatakan sebaik-baik sholat kalian di rumah kalian, kecuali sholat yang wajib yang 5 waktu. Makanya sholat sunnah terbaik itu di mana? Di rumah, ya. Misalnya azan, antum sholat, ya, di sana 2 rakaat baru berangkat ke masjid, itu baik pada jam daripada sholat di masjid. Walaupun ketika antum sampai ada namanya sholat apa? Sholat tahiyatul masjid, ya, sholat lagi di sini, itu namanya tahiyatul masjid kalau itu. Kemudian wala taj'alu qabri 'idan, jangan jadikan kuburku seperti id yang selalu dikunjungi setiap hari Jumat, dikunjungi setiap apa, misalnya malam Kliwon misalnya, ya, ini namanya apa? Menjadikan kuburan seperti id, sebagai id. Kemudian di dalam hadis yang lain para jamaah, apa kata Rasulullah SAW? Naha Rasulullah an yujassasal qabr wa an yuqa'ada alaihi wa an yubna alaihi. Rasulullah melarang kita dari mengecat atau menulis-nulis kuburan. Duduk di atas kuburan juga dilarang. Wa an yubna alaihi, bahkan membangun bangunan di atas kuburan dilarang. Makanya orang-orang ahli sunnah para jamaah, ya, mereka tidak duduk di atas kuburan. Makanya kalau kita pergi ke kubur, ya, kemudian bergabung misalnya jamaah kita menguburkan seseorang, saudara kita, biasanya kita ini nggak ada yang duduk di atas kuburan, ya, karena kita sudah sering diingatkan oleh ustadz-ustadz kita, jangan duduk di atas kuburan, sesuai dengan hadis Nabi SAW, ya. Kemudian penjelasannya para jamaah sedikit di sini, tambahannya kata Syekh, al-wasail al-musilah lisyirki qad yakunu asarha qariban wa qad yakunu ba'idan. Segala perantara yang dapat menjadikan seseorang terjatuh dalam kesyirikan itu, pengaruhnya, dampaknya bisa cepat atau bisa lambat, ya. Seperti apa tadi, gulu terhadap orang-orang soleh, dia bikin apa? Patung. Itu enggak kelihatan langsung dampaknya,
Artinya mereka bikin patung, diberikan nama sesuai dengan nama tuan guru mereka, pada dasarnya kan nggak disembah. Dampaknya nggak langsung muncul para jemaah. Dampaknya nanti anak cucu mereka ternyata yang menyembah patung tersebut. Ya, intinya para jemaah, segala sesuatu yang dapat mengantarkan kesyirikan itu harus ditutup dan harus dijauhi. Ya, karena bisa jadi dampaknya langsung atau nanti dampaknya. Ya. Kemudian kita masuk ke kaidah yang kedua satu pada yang sedikit. Kullu syirkin waqa fil umamis sabiqah fasawfa yaqa fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setiap kesyirikan yang terjadi pada umat-umat sebelum kalian, sebelum umat Nabi Muhammad, umat-umat terdahulu, maka akan terjadi pada umat ini. Jadi kesyirikan yang terjadi pada umat zaman dahulu akan terjadi pada umat ini. Ini kaidah yang ke-21. Karena Rasulullah SAW mengatakan pada jamaah, dan ini diantara mukjizat Nabi SAW, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in. Kalian wahai umat Nabi Muhammad, kata Rasulullah, pasti akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu hujra dabbin la dakhaltumuh. Bahkan seandainya orang-orang sebelum kalian masuk ke dalam lubang dob. Dob ini seperti apa? Kadal gurun. Ya, kadal gurun. Seandainya orang-orang sebelum kalian masuk ke dalam lubang kadal gurun, kalian akan ikut masuk. Ini menunjukkan kepada kita para jamaah, kita ini memang umat yang suka ikut-ikutan. Kesyirikan yang terjadi pada umat sebelum kita, pada umat ini juga akan terjadi kesyirikan itu. Sehingga para sahabat mengatakan para jemaah, al-Yahuda wa Nasara, wahai Rasulullah, apakah yang kau maksud adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Ya, Rasulullah kan mengatakan kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Apakah itu orang Yahudi dan Nasrani? Apa kata Rasulullah? Faman, kalau bukan mereka siapa lagi? Dan benar para jemaah, dari segi pakaian kaum muslimin zaman sekarang mengikuti gaya Yahudi. Ya. Kemudian banyak gaya-gaya orang-orang Yahudi yang kita ikuti. Ya, acara-acara mereka kita ikuti. Ya, pakaian, bahasa juga bahkan kita ikuti. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, dan kesyirikan mereka juga kita ikuti. Ya. Tapi para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, karena sudah azan, silahkan azan dulu baru kita masuk ke tanya jawab. Allah taala. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Silakan para jemaah kalau ada pertanyaan. Terkait dengan tadi kita dilarang kita duduk di atas kuburan, itu maksudnya apakah duduk di bangunan kuburan itu atau duduk cara menguburkan? Duduk di atas bangunan. Artinya ini kuburannya, duduk di atasnya. Biasanya kalau orang menguburkan itu, dia biasanya banyak masyarakat yang duduk di atas kuburan. Ya, dia duduk, misalnya ustadznya sedang menyampaikan wasiat, ya, terakhir. Nah, banyak jamaah yang duduk di atas kuburan. Ini untuk menghormati yang mati. Nggak boleh kita duduk di atas kuburan. Ya. Adapun yang duduk itu, menunggu itu, ya, disunahkan berdiri. Ya. Allah taala. Termasuk itu juga misalnya ada lihat fenomena di sekitar kami di sini. Setiap hari Jumat itu mereka datang ke kuburan untuk membersihkan kuburan, kemudian nyiram-nyiram gitu. Apakah itu termasuk di sana juga? Ya, itu termasuk hulu juga, berlebihan. Ya, sama di mana saja, di kampung saya juga begitu. Hari Jumat itu subuh itu kita pulang berjamaah selewanan kan, artinya saling tabrakan, kita pulang sholat berjamaah. Ya, kadang jumlah mereka lebih banyak daripada kita yang sholat berjamaah. Ya, dan di hari raya Idul Fitri juga. Ya, hari raya Idul Fitri ramai kuburan itu biasa dulu waktu kecil itu teman-teman suka ngajak nyari uang di hari raya Idul Fitri, nyarinya di atas kuburan para jamaah. Ya, dulu waktu kecil itu zaman masih SD itu suka ada uang 5.000 sudah ada waktu itu, 5.000, 2.000 ditaruh di atas kuburan. Jadi teman-teman waktu kecil itu, ya, hari Lebaran itu setelah sholat Id
pergi ke kuburan bondong-bondong nyari uang keliling, ya dapat uang 5.000, kadang dapatnya sampai 50.000. Ya, ini termasuk apa? Gulu. Ini uang ini pakai ngapain? Biar keluarga kita bisa beli pakaian lebaran di sana, kan nggak jelas. Ya, ini termasuk gulu. Cukup doakan dia, ya, agar dia apa dimasukkan ke dalam surga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Pak Teman? Berapa minimal jarak dari mimbar sama kuburan itu, dan bagaimana caranya? Apakah harus kita kuburan itu dikelilingi baru ada mimbar? Tembok, ya. Para ulama sepakat kalau kuburan itu berada di dalam bangunan masjid, maka tidak sah sholat orang yang sholat di sana. Ini kata para ulama. Kalau dia di dalam bangunan masjid, artinya walaupun di dalam mihrab kan masih bangunan ini, ya, maka tidak sah katanya. Adapun kalau dia di luar dari masjid, masih di halaman namanya, ya, kayak kita misalnya di depan ini kan halaman ini, masih halaman masjid, maka sebagian para ulama mengatakan tetap tidak sah, ya, tergantung apakah halaman ini masuk di bagian masjid atau bukan. Ya, kalau dia halaman ini namanya masjid juga, maka tidak sah mereka. Namun Syekh Shalih Al-Syekh mengatakan yang dinamakan masjid itu yang ini, yang tembok-tembok ini, ya, di luarnya itu namanya halaman. Tapi untuk kehati-hatian biar tidak terjatuh dalam kesyirikan, maka hendaknya apa? Jangan menguburkan orang soleh walaupun di luar dari masjid, artinya di halaman masjidnya, ya, untuk kehati-hatian, karena itu dapat menimbulkan kesyirikan. Nanti lama-lama orang-orang akan menganggap ini kuburan ini punya keistimewaan, padahal yang namanya orang mati, kalau sudah dia mati, dia soleh atau tidak, ya, artinya kuburannya sama saja. Adapun dia berada di, tergantung Allah, nanti urusannya dengan Allah. Intinya kuburannya sama saja. Makanya kuburan para sahabat nggak megah, padahal orang-orang yang soleh, ya. Jadi untuk kehati-hatian, ya, maka jangan dikuburkan orang itu di luar, walaupun di luar masjid, di halamannya. Makanya bahkan para ulama mengatakan kehati-hatian, karena di sini ada masalah khilaf, apakah dia sah sholatnya yang di luar ini, yang di halaman ini atau bukan. Maka kehati-hatian, jangan sholat di tempat tersebut. Itu kata para ulama. Namun yang sepakat itu kalau sudah di dalam masjid ini, dalam tembok ini, maka tidak sah sholatnya, ya, karena banyak dalil-dalil yang menunjukkan demikian. Wallahu taala a'lam. Maka kita cari yang masjid tidak ada kuburan. Karena seringkali para jemaah, setiap kuburan yang ada di masjid, diletakkan di masjid itu, orang-orang akan pikirannya itu, oh ini dia punya keistimewaan ini. Makanya niatnya beda juga. Makanya kuburan itu yang diletakkan bahkan di halaman masjid modelnya beda, megah biasa, ya, enggak kayak kuburan di kuburan umum. Allah taala a'lam. Ada lagi para jemaah? Iya. Berhubung dengan kuburan tadi, bagaimana dengan makamnya Nabi Muhammad? Iya, makamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, pertama, makam ini bukan di kuburan, ini yang pertama. Kuburannya Nabi bukan di dalam masjid, ini yang pertama. Itu rumah siapa? Rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini di rumah Aisyah. Nabi itu meninggal di sana, dikuburkan di rumah Aisyah. Masjid itu sudah di luar, bukan di dalam, bukan di lingkungan rumah itu, di luarnya, di depannya. Ya, itu awalnya pertama. Kemudian yang kedua, ya, di zaman pemerintah di zaman dahulu, ya, raja di zaman dahulu itu, karena banyaknya jamaah-jamaah yang berangkat haji, ya, ini sudah nggak muat tempatnya nih, ya, sehingga pemerintah itu memutuskan untuk memperluasnya. Itu pun tetap mendapatkan peringatan dari para ulama, jangan dijadikan kuburan ini, rumah ini masuk ke dalam apa? Ke dalam masjid. Dinasehati oleh para ulama pemerintah di zaman dahulu. Tapi dia, menurut dia, karena dia juga punya apa? Punya menteri-menteri orang ulama. Ya, menurut dia ini sangat darurat. Ya, coba bayangkan para jemaah sekarang misalnya kalau tidak diperluas, nah gimana kita sholat berangkat haji sekarang? Susah sholatnya, ya, terlalu sempit. Ya, sehingga diperluaslah oleh pemerintah di zaman tersebut. Namun para ulama tetap mengatakan para jamaah, beda antara kuburan diletakkan di dalam masjid dengan kuburan yang diletakkan di dalam rumah. Di sini Nabi itu kuburannya di dalam masjid apa di dalam rumah? Dalam rumah. Cuma rumah itu dimasukkan ke dalam masjid walaupun di dalamnya ada kuburan.
Tapi tetap para ulama di zaman dahulu menasihati pemerintah di waktu itu. Tapi pemerintah waktu itu, raja waktu itu memutuskan tetap perluasan karena tidak memungkinkan. Kalau kita seandainya tidak perluasan di zaman dahulu para jamaah, kita susah sholat di masjid saking antri mungkin gitu. Dan antrinya bukan main mungkin sholat, ya saking banyak antriannya, mungkin sampai berapa ratus kilometer kita antri untuk sholat. Ya, sehingga waktu yang kita butuhkan untuk sholat saja mungkin sudah ketinggalan, makanya diperluas. Itu penjelasannya. Jadi pada dasarnya kuburan Nabi itu berada di rumah, dan rumah itu tidak berada di dalam masjid, beda. Ini yang pertama. Cuma pemerintah waktu itu memutuskan karena banyaknya jamaah haji, ya kota-kota banyak dari berbagai negara, sehingga memutuskan untuk perluasan. Namun tetap dinasihati oleh sebagian para ulama di waktu itu. Tapi beliau berpendapat harus diperluas, nggak bisa ini, darurat ini, ya diperluaslah dia. Tapi para ulama tetap menjelaskan para jamaah, beda kuburan itu sengaja diletakkan di dalam masjid atau kuburan itu memang di rumah, cuma masjid itu diperluas sehingga rumah itu masuk. Makanya rumah Nabi masih, artinya rumah Aisyah masih, dan di dalamnya ada kuburan. Rumah itu tidak dihancurkan, kemudian kuburannya dibiarkan, enggak, masih dia rumahnya di dalam, ya. Kuburannya di dalam rumah tersebut. Ya, sebagian para ulama mengatakan beda antara kuburan sengaja diletakkan di dalam masjid dengan kuburan yang sudah di rumah. Itu kata para ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Lanjut yang tadi, berarti kan di sini di masjid-masjid kampung kita kan sudah gedung kuburannya. Nah, apa sama nanti? Kuburan itu bisa dipindah nanti. Karena kuburan Nabi beda dia. Nabi itu dikuburkan di tempat dia meninggal. Itu ya, Nabi itu dikuburkan di tempat dia meninggal. Nabi meninggal di rumah Di rumah Aisyah. Nggak boleh dipindahkan. Karena Nabi itu harus dikuburkan di tempat dia meninggal. Nah, kalau kita kan sengaja memasukkan kuburan itu ke dalam masjid, maka lebih baiknya bisa dipindahkan. Ya, pindahkan kemana tempatnya begitu. Ya, biar lebih aman. Karena sebagaimana yang kita sebutkan tadi, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani dilaknat gara-gara menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Maknanya adalah pertama kuburannya dulu ada, baru dibuat masjid, sengaja dibuat masjid di atas kuburan itu. Ya, tanpa merusak kuburannya. Berarti ya disemenin, tetap semenin kuburannya tetap utuh. Ya. Yang kedua, sengaja menguburkan seseorang di dalam masjid. Ya, sengaja ini dikuburkan di dalam masjid. Ya, itu makna dari menjadikan kuburan sebagai masjid. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan lagi? Sama. Iya. Ada pertanyaan barangkali? Ada kuburan di dalam masjid, kuburan di lingkungan masjid. Tetapi letaknya di belakang. Iya. Di luar dari bangunan apa? Di luar bangunan, tapi di belakang. Tapi tetap di area masjid. Iya. Kemudian yang kedua, misalnya kita ke Madinah, sengaja kita tidak sholat ke sebelah kiri, kita sholat di sebelah kanan saja, karena di sebelah kiri itu ada perluasan. Nah, apakah tindakan kita itu benar atau berlebihan? Adapun yang pertama, kalau dia di luar tembok masjid, itu yang menjadi perselisihan antara para ulama. Apakah area masjid itu masuk masjid atau tidak? Kalau dia masuk masjid, berarti boleh kita berjamaah di luar tembok itu. Ini yang pertama. Ya. Syekh Saleh Al-Syekh mengatakan masjid itu yang tembok ini. Nah, sekarang misalnya kita punya area masjid ini. Antum kalau melakukan transaksi jual beli biasa nggak di luar depan? Kayak kita masjid di Suralaya biasa. Berarti kita tidak menganggap area masjid itu sebagai masjid. Seandainya kita anggap dia masjid, nggak boleh melakukan transaksi. Ya, karena melakukan transaksi di dalam masjid hukumnya haram. Berarti kita menganggapnya bukan masjid, area masjid. Ya, makanya mungkin yang paling kuat adalah pendapat Syekh Al-Syekh. Ya, yang mengatakan yang namanya masjid ini sudah yang masjid, dalamnya ini. Ya, keluar itu luar dari area masjid. Ya, kalau dia di dalamnya itu sudah sepakat, dia tidak boleh. Kalau di luar itu masih ada khilaf. Ya, wallahu taala alam. Kemudian yang kedua, ya, di Masjid Nabawi misalnya, ya. Kalau kita ke sana pada jamaah biasa di dekat kuburan Nabi sudah ada penjaganya, diusir kita. Wah, pergi katanya. Yang kemarin pas umroh itu ya cuma lewat aja kita sana, lewat. Karena mutoibnya ngajak kita keliling aja, cuma lihat, bukan untuk
cari keberkahan di sana, diusir kita biasa. Ya, diusir dari kuburan itu. Artinya jangan mengangkat doa menghadap kuburan. Artinya sekarang misalnya kita sebelah kiri tadi, sebelah kanan misalnya. Ya, menghadap kiblat, intinya menghadap kiblat nggak ada niat lain. Artinya niat mengatakan misalnya di dalam hati kita, ini kita menghadap ke kuburan terus kiblat misalnya karena ada keutamaannya. Selama tidak ada niat maka insya Allah aman. Nah, gini Ustaz. Nah, ini kan kuburan Nabi. Ya. Kita kan ini di belah kiri itu perluasan. Nah, kita menganggap oh ini kuburan. Kita selalu memposisikan kita selalu di sebelah kanan rumah Nabi itu saja supaya tidak terjadi hilaf di situ kan. Apakah tindakan kita itu benar atau berlebihan? Iya, tidak masalah. Tidak masalah. Wallahu taala a'lam. Ada lagi para jemaah? Ada lagi? Nggak ada? Tapi kalau tidak ada para jemaah, kita cukupkan sampai di sini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.